103 Radio Solo Pos Beyond Information. Hai, selamat pagi menjelang siang Sobat Solo Pos, sudah jam 10 pagi ya. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kali ini kita ada di bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo. Kita membahas seputar cintai rokok legal, pilihan bijak untuk masa depan Sobat Solo Pos. Sampai nanti jelang pukul 11 siang Sobat Solo Pos bisa bergabung juga ke WhatsApp 081226 103 103. Bisa juga menyimak kami melalui streaming di radio.solopos.com. Kita akan sapa dulu yang sudah biasa talk show di sini ya. Ada Bapak Muhammad Arif Budiman, Humas Bea Cukai Surakarta. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian Pak Arif juga nggak sendirian bersama dengan Mas Dion Chandra, Humas Bea Cukai Surakarta. Pagi Mas Dion. Pagi Mbak Senja. Sehat ya Mas Dion ya? Selalu. Oke, siap. Baik, ini seputar rokok legal tentunya ya Sobat Solo Pos. Kita akan bahas. Kalau biasanya lebih sering didengar mungkin rokok ilegal. Nah, kita akan mempelajari rokok legalnya dulu ya. Dan mengapa penting bagi masyarakat untuk memahaminya nih. Akan dijelaskan oleh siapa dulu? Pak Arif dulu, silakan Pak Arif. Baik Mbak Senja, terima kasih. Tentunya yang legal itu kan yang berizin gitu, tentunya gitu. Kita harus lihat dulu dari subjeknya. Kalau subjeknya itu kan, kalau di kita subjeknya itu harus mempunyai NPWPKC. NPWPKC itu nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Tentunya nanti akan diklaster. Yang legal ini apa? Sebagai pengusaha pabrikan atau importir atau atau ada distributor atau tempat penjualan eceran. Tapi kalau untuk khusus rokok itu hanya untuk pabrikan sama importir. Dan mereka harus punya NPWPKC. Tentunya itu yang legal. Tentunya syarat-syarat yang lain-lain kalau sudah punya NPWPKC itu sudah memenuhi semua persyaratan. Misalnya kalau untuk pabrikan itu udah jauh dari 100 meter dari sekolah, dari tempat ibadah, dan luas ininya kan lebih dari 200 meter persegi. Tentunya itu untuk yang subjeknya itu. Dan tentunya untuk objeknya, untuk yang rokoknya, yang legal itu tentunya sudah ada daftarnya di Bea Cukai. Tentunya mereka nantinya kan akan diklaster itu mereknya apa, dari produsen apa, dan sebagainya. Itu nanti terkait sama pemesanan pita cukai. Dan tentunya yang legal dilekati dengan pita cukai yang legal gitu Mbak. Gampangnya begitu. Gampangnya begitu untuk lebih menandainya. Lebih menandai, ya. Baik, Mas Dion mungkin ada yang ditambahkan nih Mas Dion? Memang penting banget Mas Mbak. Jadi karena kalau masyarakat itu belum mengetahui secara jelas yang kalau rokok legal dan ilegal mungkin sekarang udah banyak yang udah paham. Betul. Ya. Namun untuk proses pembuatan NPWPKC tersendiri nih Mbak, itu yang belum banyak masyarakat mengerti, karena taunya kalau orang usaha itu modalnya gede. Nah, yang pertama, izinnya susah. Bayar berapa? Lah itu loh. Itu yang memang secara beberapa kali kami mengadakan pertemuan itu masyarakat selalu menanyakan. Sebenarnya kalau kita buat rokok pabrik itu gimana tuh Mas? Modalnya berapa? Pasti itu pertama kali. Ya. Padahal itu kalau kita bilang modalnya itu kecil, Mbak. Modalnya kecil karena kalau biasanya masyarakat sudah punya lahan ya, punya lahan ataupun yang tadi sudah disampaikan Pak Arif, lokasi 200 meter persegi berbentuk bangunan, tidak berbatasan langsung dengan tempat tinggal. Jadi misalkan ada rumah yang nganggur itu bisa dipakai, tapi nggak boleh buat tidur di situ. Itu khusus buat produksi seperti itu. Kemudian tinggal nanti masyarakat mengajukan izin ke OSS ya, sekarang kan OSS itu nanti mendapatkan NIB tentunya. Itu juga free Mbak, tinggal online aja. Misalkan jadi perorangan tidak perlu membuat PT, tidak membuat CV, langsung aja perorangan. Misalkan biasanya kan namanya kalau pabrik rokok itu PR ya, pabrik rokok. PR selalu cinta Indonesia ya, atau selalu apa gitu kan. Nah itu bisa buat PR atas nama pribadi pakai KTP aja, nanti keluar. Nah, atas dasar dari NIB tersebut nanti bisa diajukan pada permohonan di kami di tahap 1. Jadi di tahap 1 itu ada permohonan pemeriksaan berita acara pemeriksaan lokasi. Ya, jadi kita melihat meninjau lokasinya layak enggak yang 200 meter persegi ini. Karena apa? Karena kalau dari sisi perizinan persyaratan dari lokasi itu tidak layak, ya tidak bisa. Karena gini, kan kalau nggak mungkin kan kalau pabrik itu di tengah-tengah kampung gitu kan. Karena ada syarat untuk langsung bisa diakses jalan besar. Karena
kita juga mengingat ada ekspansi kan biasanya, kayak misalkan tembakau itu kan biasa pakai truk seperti itulah. Nanti kedepannya kan akan susah kalau kita di kampung gitu kan, bisa mengganggu masyarakat gitu-gitu. Jadi untuk menghindari adanya konflik seperti itu. Terus juga itu ada syarat untuk tidak dekat dengan tempat ibadah dan juga sekolah tentunya, karena kan kalau ada ini kan bisa mengganggu ya proses belajar mengajar, maupun bisa beribadah juga terganggu. Misalkan terlalu dekat kan, proses kan berisik toh Mbak. Berisik karena tembakau itu baunya bisa menyebar sampai 50 sampai 100 meter. Baunya sejauh itu ya berarti iya, memang khas sekali. Makanya ya kalau memang tetangganya perokok malah senang ya, kalau tetangganya tidak perokok kan ada yang tidak suka seperti itu. Makanya ada kebijakan yang mengharuskan ada jarak seperti itu. Kemudian setelah dilakukan berita acara lokasi, nanti bisa diajukan kembali kalau sudah di ACC, ada namanya mengisi formulir permohonan pembuatan BPKC, dan di situ nanti melampirkan denah-denahnya, denah dari Google Map maupun denah lokasi penyimpanan yang ada di dalam pabrik tersebut. Jadi sehingga kita tahu, oh ini gudangnya di sini, tempat produksi di sini. Jadi sudah ada denahnya, itu digambar aja mudah sih Mbak itu. Kemudian kalau memang sudah lengkap semua, nah nanti ada janji layanan kita, nggak sampai seminggu udah jadi Mbak, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya mudah dan cepat ya, dan untuk gratis Mbak tentunya. Gratis ya. Nah ini mungkin yang kadang belum diketahui oleh masyarakat begitu ya. Oke, dan ini ada kampanye namanya Cintai Rokok Legal nih. Menjadi penting saat ini seperti apa nih Pak Arief? Tentunya dengan ini ya, kampanye rokok yang legal, tentunya nanti masyarakat tentunya bisa membedakan. Ini kan kita terus-menerus melakukan kegiatan sosialisasi, tentunya masyarakat paham bahwa ciri-ciri rokok yang ilegal itu begini, dan berarti yang legal itu harus kita sampaikan juga. Yang legal kan ya tadi sudah disampaikan, dari pabrikannya resmi, terus produknya juga sudah dilekati pita cukai yang asli dan sebagainya. Tentunya ini masyarakat ini harus tahu, tentunya dengan mengetahui bahwa bisa membedakan apa istilahnya yang legal dan ilegal itu udah satu keberhasilan kita, Bea Cukai. Tentunya setelah tahu bedanya legal dan ilegal, nanti tentunya masyarakat bisa mengetahui bahwa dampaknya apa dengan rokok yang ilegal ini. Dan tentunya yang ilegal ini kalau kita telusuri lebih lanjut ya, tentunya dari rokok-rokok ilegal ini pabrikannya juga ilegal. Dari pabrikannya ilegal, tenaga kerjanya pun juga ya nggak terdaftar di pemerintah daerah dan sebagainya. Nanti efek-efeknya akan ini banyak ya, karena nanti yang yang tenaga kerja yang di perusahaan yang ilegal itu tidak terdaftar, nanti tidak mendapat bantuan langsung tunai, tidak mendapat pelatihan dan sebagainya. Tentunya kalau ada konflik dengan perusahaan, pemerintah daerah juga tidak bisa istilahnya memediasi gitu. Ada solusi bahwa ini sudah terdaftar resmi di perusahaan. Tentunya dampak negatif lainnya juga tentunya persaingan usaha ya. Persaingan usaha ya. Kalau yang ilegal sama sekali tidak memberikan sumbangsih penerimaan pajak ke negara, baik itu cukai, PPN, pajak rokok dan sebagainya, dan tentunya ada ke daerah tentunya kan gitu. Nah itu yang legal aja bayarnya ini tertib, dan ilegal ininya enggak bayar. Jadi ininya ada persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi ini begitu, nanti takutnya yang perusahaan yang legal akan kalah dengan produknya dengan perusahaan-perusahaan yang ilegal. Tentunya yang paling utama dari sektor penerimaan negaranya. Kalau dari ilegal kan tentunya enggak bayar pajak sama sekali. Jadinya ini sumbangsih ke penerimaan negara tidak ada. Untungnya kan kita sangat mengapresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang legal yang telah memberikan sumbangsih cukai,
PPN dan pajak rokok gitu tentunya gitu Mbak. Oke, Senia. baik. Terima kasih Pak Arif. Oke, ini ada Mas Hendra ya dari Sragen yang ikutan bertanya. Baru tahu ternyata syaratnya begitu mudah gitu. Tapi mau tahu juga nih apakah di Solo dan sekitar ini masih ada untuk pabrik ilegal tadi ataupun juga yang baru dibangun dengan sistem yang legal tuh apakah juga ada nih di bawah dari naungan Bea Cukai Surakarta? Yeah. Jadi begini Mbak, untuk di Solo sendiri itu banyak berkembang Mbak. Jadi beberapa yang awalnya itu konsultasi datang ke kantor itu tanya-tanya dulu, Mas gimana saya mau mengajukan istilahnya perizinan rokok dan gitu ya, kita asistensi Mbak, malah kita senang gitu loh, ada investor baru. Karena yang sebenarnya yang menunggu bukan hanya bea cukai, dari Pemdanya pun juga menunggu. Kan bisa istilahnya ini ya, tenaga kerja kan bisa terserap. Betul. Ya Mbak ya. Terus terang beberapa yang Solo ini yang baru ada pengajuan itu di daerah Mojosongo, ada namanya PT Gemits, yaitu kemarin ekspansi dari Jawa Timur. Jawa Timur dia melihat potensi tenaga kerja yang murah di Solo, makanya terus kemarin datang ke kantor konsultasi, istilahnya Mas ini gimana nih kalau saya mau buat pabrik di sini. Terus kita jelaskan tata cara persyaratan, kemudian kita arahkan untuk perizinan dulu di Pemda Surakarta, Pemkot Surakarta, kemudian sudah mendapatkan izin. Kebetulan ini baru sedang proses seperti itu. Makanya sebenarnya kalau secara ini ya, pabrik itu memang sangat ini Mbak, sangat didukung sama pemerintah Mbak untuk pembuatan pabrik rokoknya. Karena itu kita memang butuh sekali. Kan ini Solo ini baru sedang banyak viral-viralnya pabrik tekstil yang ini ya. Betul. Lagi bermasalah seperti itu. Jadi banyak tenaga kerja yang belum terserap. Nah, sehingga banyak muncul pabrik baru yang ingin mendapatkan tenaga kerja dari situ seperti itu, Mbak. Jadi kalau di daerah Solo Raya ini memang sangat berkembang. Jadi kalau tadi pabrik ada yang ke Mojosongo, kemudian ada juga kalau yang retail atau yang pabrik-pabrik kecil itu kebanyakan malah yang dari area sekitarnya, Mbak. Ada di Boyolali, ada di Klaten, Wonogiri, itu banyak yang nanya dia cuman kayak ngemasin tembakau dijual. Itu juga terkena cukai karena ada bungkusnya ya Mbak ya. Karena ada bungkusnya, kecuali kalau memang itu petani jualnya besar, partai besar gitu, kita nggak wajibkan cukai karena nanti yang bayar cukai pabriknya seperti itu. Belum termasuk PKC. Tapi kalau sudah yang mengecer dari petani sendiri, kalau tidak istilahnya dikasih cukai kan nanti kan kasihan nih ya teman-teman kita yang istilahnya ngecer yang distributor seperti itu. Jadi memang peran kami sebagai trade facilitator ini memang untuk menyeimbangkan Mbak, menyeimbangkan seperti itu. Nah, mungkin Masnya tadi misalkan tertarik atau punya teman yang tertarik istilahnya ingin membuat pabrik, terus seperti apa, bisa ke kantor aja langsung. Nanti kami istilahnya arahkan ke Pemdanya juga yang dimana bisa membuat izin seperti itu. Jadi mudah sekali. Oke, terima kasih Mas Dion. Baik, nanti kita masih akan lanjut Sobat Solo Pos ya. Masih hingga nanti jam pukul 11 siang. Sobat Solo bisa bergabung juga ke WhatsApp di 081226103103.
103 Radio Solo Pos Wian Information. Sobat Solo Pos kembali dalam bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo, membahas seputar cintai rokok legal, pilihan bijak untuk masa depannya. Tadi kita sudah jelaskan nih satu insight baru bahwa pembangunan pabrik rokok legal ini, kalau misalkan bayangannya adalah pabrik itu yang besar yang membutuhkan investor, ini bisa dilakukan dengan semampunya ya, tetapi memang ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan itu bisa difasilitasi tentunya dari Bea Cukai Surakarta sendiri kalau masih dalam areanya, begitu Sobat Solo Pos. Oke, nah ini dampak peredaran rokok ilegal yang jelas berpengaruh terhadap pendapatan negara dan terus-menerus dikampanyekan termasuk juga dari teman-teman Bea Cukai, ini seperti apa Pak Arief? Tentunya tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa dampaknya ini kan ini banget ya, semakin hari kok kayaknya rokok ilegal ini kok semakin masif gitu. Tentunya kita dengan adanya ini kita terus melakukan sosialisasi istilahnya untuk pemberantasan rokok ilegal. Tentunya di masyarakat kita harus terus-menerus menyampaikan menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Dampaknya bahwa ini sangat menggerus penerimaan negara tentunya ya, dalam hal penerimaan negara kan gitu. Di sisi lain juga kepada masyarakat tentunya konsumsi rokok ilegal itu kan tentunya kandungan yang ada di dalam rokok itu kan juga, kalau istilahnya di bahasanya rokok aja merugikan kesehatan. Ini ya apalagi rokok yang legal. Tentunya kalau rokok yang legal kan sudah ada istilahnya dari hasil ini bahwa kadar tarnya berapa, kadar nikotinnya berapa, dan kandungannya sudah jelas. Nah ini yang ilegal ini kan tentunya kita tidak tahu. Mereka asal produksi, yang penting laku, harga murah dan sebagainya. Nah tentunya masyarakat juga harus diedukasi. Dengan diedukasi ini kepada masyarakat, jangan hanya tergiur harga yang murah. Tentunya kesehatan dan dampak lainnya dari kesehatan, dari penerimaan, dan dari hal-hal lainnya tentunya harus tahu gitu Mbak ini. Baik, ini juga jadi tantangan yang tidak mudah ya Mas Dion sepertinya ya. Seperti apa nih tantangan utama dari teman-teman Bea Cukai sejauh ini nih? Kalau tantangan yang utama sebenarnya pemahaman masyarakat menurut saya Mbak ya. Karena memang pemahaman masyarakat di sini, kalau yang memang baru berkecimpung di rokok ilegal atau baru megang rokok ilegal ini pasti sebenarnya mereka sudah tahu, wah ini rokoknya nggak ada cukainya, cuman dia nggak tahu dampak hukumnya dari apa yang dia beli seperti itu banyak kan. Dia tahu kalau cuman membedakan antara rokok dengan ada pita cukai dengan tidak, itu pasti mereka tahu, wah ini nih ilegal, alah nggak apa-apa lah, yang penting murah lah, karena tidak tahu dampaknya itu loh Mbak. Nah pada saat nanti sudah menjadi tersangka atau ketahuan dari Satpol atau dari kita, itulah baru dia menyesal. Kebanyakan tuh kayak seperti itu. Makanya kita nggak mau yang nanti masyarakat seakan-akan dikira kita jebak seperti itu. Padahal enggak. Memang sudah ada aturan yang dan pasal-pasalnya, dan makanya kita edukasi terus ke masyarakat, jangan sampai terkena denda, karena denda ini mahal banget gitu loh. Oke lah, zaman dulu masih zamannya belum ada denda, itu malah langsung penyidikan gitu loh, langsung istilahnya proses bisa kurungan penjara. Sekarang dimudahkan sama negara, ada restoratif justice, ultimatum remedium, jadi kena denda 3 kali cukai itu aja ya pada nggak mampu Pak, terus terang Mbak. Cuman beli rokok misal dua bungkus ketahuan kena denda misalkan 400.000 kan ya nggak mau tuh Mbak sebenarnya. Kita ini bungkus aja cuman beli 20.000 masa dikenai gitu. Banyak yang di lapangan yang terjadi seperti itu Mbak. Baik, mungkin menambahkan itu Mbak, tantangan kita itu kan mungkin dari orang yang mengedarkan itu sekarang itu ya modusnya udah ganti-ganti Mbak. Mungkin modusnya pinter ya, ini banyak sekali ya. Seperti apa Pak? Iya, mungkin kalau anak-anak muda ini kan banyak kalau malam menjelang pagi mungkin dari setelah malam itu ada live TikTok menjual barang-barang. Wah ini kok ada juga ditemukan ya? Saya ini waduh sudah terang-terangan live TikTok menjual barang A, B, C, D ini dan sebagainya. Nah itu tentunya juga masyarakat juga jangan terjebak sama ini. Walaupun yang dipajang itu mungkin jualannya kaos, merek klub bola dan sebagainya. Itu kan ada ini istilahnya mereka memperbarui modus-modus untuk melakukan distribusi rokok ilegal. Tentunya kita juga harus bisa
istilahnya untuk bisa ini mereka modusnya gitu, tentunya kita juga ada trik untuk melakukan pencegahan gitu. Selain melaporkan akun-akun yang itu, kita juga kerjasama sama ini ya, apa namanya, yang kurir sama ini ya, paket-paket pengiriman mungkin ini tentunya ekspedisi ya, tentunya ini kalau rokok ilegal nanti tentunya kita juga sudah ada komitmen dengan mereka, nantinya akan kita melakukan penindakan. Dan kita tentunya istilahnya tantangan-tantangan itu kita juga harus bisa istilahnya aware, ada semakin meningkat modus dan kita juga harus memperbarui cara kerja kita, ini gitu aja Mbak. Oke, jadi semakin banyak modus, semakin memperbarui strategi-strategi baru. Iya, tidak kalah inilah gitu. Baik, ini nggak boleh ketinggalan dengan cara-cara yang sekarang semakin banyak begitu. Oke, ini satu lagi ada yang sudah bertanya dari Sobat Solopos di 294 ya. Kalau untuk dampak hukumnya tadi, ini apakah hanya dijatuhkan kepada produsen saja ataupun tingkat konsumen ecer pun juga untuk konsumsi rokok ilegal? Iya, tentunya dalam melakukan tindakan kita melakukan, kalau bahasa hukumnya siapapun, barang siapa membeli, menimbun, menjual dan sebagainya. Tentunya yang kita dapati umpama toko kita kan dia menjual, menimbun dan sebagainya dan untuk dijual. Tentunya mereka sebagai subjek yang melakukan pelanggaran. Nah, tentunya nanti akan kita kenakan pengenaan denda 3 kali nilai cukai itunya gitu Mbak, gitu. Kalau bahasa hukumnya kan barang siapapun yang melakukan tindak pidana itu gitu ya. Baik, mungkin Mas Dan ada yang mau ditambahkan nih? Ya, karena gini Mbak, secara metode kami kan ada teknik-teknik strategi untuk ini ya, untuk melakukan penindakan dan tentunya kami mengklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu memang ada analisis melalui aplikasi kami. Jadi kami ada aplikasi per produksi ya. Jadi aplikasi produksi pemesanan pita cukai itu bisa buat menganalisis pabrik-pabrik yang sudah legal apakah ada penyimpangan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa fungsinya? Karena kalau pabrik tersebut melakukan penyimpangan, penjualan pita atau penempelan pita di luar dari produksi kelihatan. Nah, itu jadi kalau pabrik yang bermain pita itu pasti kami ada sinyal di aplikasi itu, ada inilah datanya seperti itu. Kemudian kalau yang bermain distributor atau warung-warung besar lah, warung-warung besar, nah itu yang melaporkan adalah istilahnya kompetitor. Oh, oh saling itu gitu Mbak. Saingnya seperti itu ya? Iya, jadi yang melaporkan kami kompetitor. Ya saya tidak sebut tapi pasti ada. Kalau misal bermain. Nah, namun yang paling banyak laporan memang di tingkat warung. Gitu. Karena apa? Warung ini kalau di salah satu tempat itu sudah legal semua, biasanya kan banyak ya sekarang warung-warung Madura, warung-warung ini kan banyak ya, Alfamart, itu kan legal, kebanyakan legal Mbak, banyak kan. Kalau ada salah satu yang menjual rokok, nah biasanya yang jual rokok ilegal itu biasanya ya jualnya malah bukan rokok legal, dia jual barang-barang lain, tapi dia juga ada pesanan gitu loh, karena dia nggak berani jual ke sembarang orang, biasanya seperti itu yang banyak yang melaporkan malah warung-warung yang legal. Mas kalau dodol mas aku tadi rapayu ya, bahasanya seperti itu Mbak. Jadi karena adanya dampak dari penawaran dan permintaan tadi Mbak, masyarakat ada yang menjual akhirnya karena yaitu permintaannya banyak barangnya gitu kan, otomatis. Nah, rokok-rokok legal yang ada di beberapa lokasi di warung itu jadi nggak laku. Lah itulah yang mengakibatkan masyarakat yang melaporkan ke kita, Mas tolong dibantu untuk diingatkan. Lah kalau kita yang mengingatkan kan ada denda, ada konsekuensi hukumnya. Kalau mengingatkan kita nggak digubris, udah didenda tetap jualan, otomatis nanti hukum yang mengingatkan seperti itu kita tingkatkan di tingkat penyidikan seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi begitu ya ini ya dengan Sobat-Sobat 5294 ya. Baik, nah ini kan mungkin yang banyak tidak disadari juga ada kontribusi tentunya dari industri rokok legal terhadap ekonomi lokal dan nasional, termasuk juga dalam penyerapan tenaga kerja ya Pak Arief, seperti apa? Iya, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa di dalam pabrikan yang resmi, yang legal, tentunya mereka merekrut tenaga kerjanya juga legal. Tentunya dengan karyawan tenaga kerja yang legal nantinya akan terdaftar di
selain di perusahaannya juga terdaftar di Pemda setempat. Tentunya nanti kalau ada konflik istilahnya dengan perusahaan, nanti dari Pemda akan bisa menjembatani, istilahnya mungkin dari ini ya, dari asosiasi atau apa bisa ini bahwa karyawan ini bisa ini bisa istilahnya bisa berdialog dengan asosiasi dengan pabrikannya. Terus tentunya di lain itu juga yang legal ini udah nanti ada jaminan, istilahnya ada pembagian BLT, ada pembagian BPJS Ada atau hak pekerja di sana begitu ya, ada Pak? hak-hak pekerja, terus ada penyampaian peningkatan kualitas tenaga kerja. Nah, di situ nanti akan tercover. Tentunya dari dana cukai ini ada dana DPHCHT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini disampaikan ke karyawannya, ke karyawan ini nanti mereka akan bisa mendapat hak-haknya sebagai ini gitu Mbak. Tentunya begitu. Di lain pihak dan juga nanti selain itu kan nantinya di lingkungan nasional tentunya ya tadi penerimaan negara kan nantinya kalau sudah ini kan bisa untuk bisa diserap dalam hasil produksinya ke penerimaan negara gitu. Iya. Baik. Oke, kita masih lanjut tentunya nanti Sobat Solopos ya di sesi berikutnya. Jadi masih bisa bergabung tentunya masih dalam bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo.
103 Radio Solopos Beyond Information. Sobat Solopos, kita masih membahas seputar cintai rokok legal, pilihan bijak untuk masa depan ya. Tadi sudah membahas juga dari sisi penerimaan negara, kemudian dampak hukum ya, yang mungkin saat ini masih banyak yang belum tahu terkait dengan hal tersebut dan kontribusi industri rokok legal terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, kemudian hak-hak dari pekerja juga ya, Sobat Solopos. Kemudian, nah ini nih, seberapa besar peran edukasi publik nih dalam membantu konsumen membedakan antara rokok legal dan ilegal ya. Kalau tadi Mas Dion kita juga sempat bahas bahwa sebenarnya mungkin sudah tahu perbedaannya, Iya. tapi kayak belum takut dalam tanda kutip karena kayaknya nggak biasa aja Iya, gitu ya. benar Seperti sekali. apa nih Mas Dion? Jadi karena memang masyarakat udah, kalau yang mungkin yang di ini ya, kalau di kota mungkin udah sangat tahu lah, karena kami kan Gencar kantornya ya. di kota gitu loh. Kantornya di kota pasti semua terpantau lah. Namun kalau di daerah-daerah kan memang banyak yang di lereng-lereng gunung yang aksesnya susah, dan juga mungkin ada di pesisir-pesisir pantai yang memang tidak ada sinyal seperti itu Mbak. Oke. Itu kan mungkin edukasi ini juga ada yang tidak tersampaikan, dan juga biasanya untuk generasi-generasi yang muda itu pasti akses HP kan. Iya. Betul. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh ini kan tidak ada akses Mbak. Makanya tidak banyak yang, pokoknya ya hari itu ngerokok pengennya lah. Makanya banyak sekali kami temukan kalau kita pada saat kami kan juga sampai pesisir ya Mbak ya, operasi itu banyak rokok-rokok di pesisir yang tidak ada pita cukainya, karena ya kalau kita datang ya, loh saya yang penting rokok mas, mau pokoknya murah gitu ya, akhirnya ya susah. Padahal anaknya juga udah ngasih tahu seperti itu, tapi kalau udah bapaknya ngeyel kan ya mau nggak mau tetap kena, kita kenakan denda seperti itu Mbak. Jadi memang kita menggunakan beberapa metode kampanye atau strategi komunikasi ya Mbak. Yang pertama memang melalui media sosial untuk menyasar anak-anak generasi yang muda. Kemudian kita ada juga kampanye menggunakan metode mobil keliling. Jadi kita ke warung-warung Mbak, ke warung-warung di mana yang memang warung tersebut yang terpencil. Baik. Nah, itu nggak langsung kita sidak sih, kita edukasi. Kita melakukan dulu. edukasi, kita melakukan penempelan stiker, karena yang di mana stiker itu juga sebagai tanda bahwa bea cukai sudah pernah ke sini. Jadi sehingga kalau misalkan ada sales rokok ilegal udah lihat duluan, waduh, daripada dilaporin. Karena edukasi saya kepada pemilik toko, pokoknya kalau ada yang menawarkan rokok ilegal, foto dulu. Kalau difoto jenengan ternyata besoknya dititipi rokoknya itu ilegal, terbukti kan kita bisa track siapa nih pemasok, dia bisa jadi saksi seperti itu. Oke, karena kan belum, ya itu tadi, kalau edukasinya tidak tersampaikan dengan bagus kan, kalau sudah tersampaikan kan otomatis wah ini tak foto wae nih ya gitu, biasanya gitu. Jadi selain dari metode saya offline yang kami offline di warung, kemudian secara media sosial, dan juga masyarakat juga beberapa tahun ini kan sudah kita gencarkan terkait ini ya, melalui tatap muka di kecamatan-kecamatan, kelurahan maupun di pentas seni. Jadi di situ kita ada interaksi yang menjelaskan bahwa rokok ilegal itu memang berbahaya bagi kesehatan maupun keuangan negara, seperti itu Mbak. Nah ini juga terus-menerus dicarikan cara yang semakin mengena gitu ya, supaya Iya. bisa lebih menyadarkan lagi. Baik, nah ini kan terkait dengan Dirjen Bea Cukai yang baru, juga ada terobosan baru ya Pak Arief ya. Iya. Akan membentuk Satgas Pencegahan Rokok Ilegal nih, seperti apa nih? Tentunya ini belum diputuskan ya, tapi dalam wacana ini akan ditetapkan. Ditetapkan. Tentunya nanti dalam ini kan sudah kalau kita lihat di masyarakat sudah kayaknya sudah masif ya rokok-rokok ilegal. Tentunya Bea Cukai nanti dalam menetapkan satgas itu tidak sendiri tentunya gitu. Tentunya akan bekerja sama dengan TNI, Polri, mungkin kejaksaan, sama bisa jadi sama PPATK atau perbankan atau dan pajak, karena ini nanti kan bisa untuk mendeteksi aliran uang dari para pengusaha-pengusaha ilegal ini, kan uangnya dari mana kemana, ininya kan bisa di tracking melalui PPATK aliran uang di perbankan. Tentunya Bea Cukai tidak bisa hanya sendiri, tentunya kita bisa menggandeng semua aparat penegak hukum ya dalam hal ini untuk bisa mensukseskan untuk mengurangi rokok ilegal. Tentunya tidak hanya dengan penegak hukum, kita juga
ke masyarakat. Tentunya nantinya masyarakat juga bisa ikut berperan serta dalam mensukseskan ini ya, program untuk Satgas rokok ilegal, tentunya begitu Mbak ini. Baik. Nah, tadi kan juga kita sempat bahas nih bahwa industri rokok legal nih sempat merasa khawatir nih, jadi kalah saing, kalah laku ya. Jadi dengan mereka yang ilegal yang mungkin jumlahnya lebih banyak, lebih masif begitu. Ini langkah-langkah yang diambil oleh industri rokok legal untuk memastikan produknya sesuai regulasi ini seperti apa Pak Arief? Tentunya gini ya, untuk ini tentunya yang dari rokok yang legal ini dia istilahnya ini dari mungkin produk utamanya, kalau ini apa namanya, diversifikasi ya. Nah, tentunya mereka dengan menyampaikan mungkin udah merek A yang sudah laku, tapi karena tergerus mereka akhirnya melakukan diversifikasi yang harganya lebih murah, lebih terjangkau oleh masyarakat. Tentunya dengan melakukan diversifikasi dengan harga yang lebih murah, tarif cukainya juga lebih murah, Mbak. Tentunya dengan rokok-rokok yang merek-merek baru dari pabrik yang legal, ini bisa terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Tentunya yang sudah kadung udah cinta dengan produk yang premium, tentunya yang lapisan masyarakat menengah ke bawah bisa untuk menikmati yang di bawahnya dengan harga yang lebih murah. Tentunya tarif cukainya juga nantinya akan berbeda dengan yang premium gitu. Tentunya itulah langkah-langkah pabrikan yang legal untuk tetap bisa eksis, untuk bisa sampai ke masyarakat lapisan bawah. Itu tentunya gitu, Mbak. Baik. Oh, ini ada satu penanya terakhir sebelum sesi akhir ya. Saya kebetulan bukan perokok, tapi memang di sekitar masih banyak yang saya ketahui ini, entah itu yang buat sendiri atau melinting sendiri ataupun juga beli yang sepertinya sih itu termasuk yang rokok ilegal. Memang selain dari harganya yang jauh berbeda, kalau dari segi rasa sendiri nih, apakah memang ada perbedaan antara rokok yang legal dengan yang ilegal? Soalnya nggak ngerokok jadi nggak tahu. Oh gitu. Yeah. Jadi terkait rasa ya Mbak ya. Nah, sebenarnya gini kan, kalau secara pribadi saya nggak ngerokok sih. Cuman kita kan tiap hari kan kalau misal ke pabrik rokok kan tahu ya. Tipikal tembakau kualitas A, grade B, grade C gitu kan. Lah biasanya kalau memang perokok yang memang sudah ahli ya, maksudnya sudah memang tembakau gitu lovers ya kan. Tembakau lovers itu nggak pasti bisa membedakan. Rokoknya kok rasanya kok agak-agak, karena gini, terus terang bahan baku dari rokok-rokok ilegal itu setelah kita cek ya memang itu biasanya ya grade-grade yang paling murah gitu, paling murah, atau malah itu tembakau bekas yang diolah kembali. Karena tembakau itu bisa diolah kembali, Mbak. Tembakau itu kalau diolah kembali dicampur saus lagi itu bisa kayak jadi baru gitu. Cuman kalau orang yang sudah paham rasanya juga berbeda. Bisa membedakan itu. Ya. Saya juga kemarin beberapa kali pada saat di petani juga tanya bedanya apa sih Mas sebenarnya kalau grade-nya ini apa? Katanya jenis yang varietas tentunya. Varietas, terus kelangkaan, kemudian biasanya juga yang grade-grade bagus itu diambil yang pabrik-pabrik besar seperti itu. Nanti yang grade-grade B atau yang agak bawahnya itu diambil pabrik-pabrik menengah. Lah yang nggak keambil ini, yang sisa-sisa ini baru mungkin eceran. Lah dari eceran ini mungkin masuknya ke rokok-rokok ilegal tadi, Mbak. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke ini ya, pembagian seperti itu. Tapi kalau sudah di masyarakat ya, kalau memang masyarakatnya yang penting rokok, nggak akan ini, nggak ada kena protes ya, nggak ada protes gitu. Karena memang kalau bukan memang sering merokok nggak bisa membedakan secara ini. Cuman bedanya itu tadi, kalau di ini ya rokok yang memang sudah memiliki legal bahasanya itu kan kita ada uji labnya, Mbak. Nah di situ kan di etiketnya sudah tertera nikotinnya berapa, tarnya berapa, dan itu sudah sudah ada takaran dari Kementerian Kesehatan. Control juga ya, betul. Quality controlnya lah bahasanya. Karena ada batas tertentu yang tubuh mampu seperti itu lah. Tapi kalau yang ilegal kan nggak ada lab-lab seperti itu, makanya bisa memotong kos itu loh, Mbak. Jadi ya kalau ternyata sehari bisa habis 1 bungkus tapi ternyata tar dan nikotinnya lebih tinggi kan, wah dampaknya di bagi tubuh itu yang kasihan seperti itu, Pak.
Baik-baik. Oke, wah tiba-tiba sudah mau jam 11 siang. Iya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kemudian juga khususnya generasi muda terkait dengan pentingnya memilih rokok legal dan juga ikut mendukung peredaran produk yang sesuai hukum nih. Dari Pak Arief dulu nih, seperti apa? Terima kasih Mbak Senja. Tentunya dalam ini ya kita juga mengharap kepada seluruh lapisan masyarakat. Tentunya Bea Cukai tidak bisa sendiri untuk memberantas rokok-rokok ilegal. Kita setidaknya masyarakat, apa sih peran masyarakat ke dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal? Yang pertama, tidak membeli rokok yang ilegal. Nah, kalau menemukan rokok yang ilegal di ini ya di masyarakat, mungkin bisa dilaporkan ke kita, ke Bea Cukai ya. Bea Cukai terdekat. Mungkin kalau di wilayah Surakarta ini ya, kita bisa ke Bea Cukai Surakarta. Wilayah kita ex Garis dan Surakarta ya, sampai Sukoharjo, Wonogiri dan sebagainya. Nanti tentunya bisa menyampaikan ke kami. Nanti nomor handphone yang bisa kita ini ya, mungkin Mas Dion bisa ini ya. Boleh, Nanti nanti saya sebutkan Pak. Monggo tentunya informasi dari masyarakat itu sangat kita ini ya, sangat kita harapkan. Ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk bisa melakukan gempur rokok ilegal. Dalam hal ini bisa berperan untuk meminimalkan rokok-rokok yang ilegal, karena tadi sudah disampaikan bahwa dengan rokok yang legal bisa membantu penerimaan negara, tentunya persaingan usaha bisa sehat, dan tentunya karyawan hak-haknya akan terlindungi gitu. Ini bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Arief. Mungkin Mas Dio nih closing statement sekalian sama nomornya tadi ya. Siap. Kalau dari kami ya tentunya kalau masyarakat memang memilih untuk merokok, ya tentunya haruslah pilihlah yang rokok yang legal, karena yang pertama melindungi kesehatan sendiri karena sudah di quality control, kemudian juga kalau memang tidak memilih merokok juga tidak apa-apa, seperti itu pilihan, karena sejujurnya memang kalau memang kita kan hanya menyeimbangkan ya Mbak ya, keuangan negara dengan kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kita dititipi banyak aturan seperti itu. Nah, namun ya dukungan terhadap ekonomi nasional memang sangat besar dari cukai Mbak, ratusan triliun. Jadi memang kalau bisa jangan tergoda dengan harga murah, tapi membahayakan dan melanggar hukum, karena nanti dampaknya ke diri sendiri. Dan juga bisa nanti misalkan dari masyarakat misal mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, bisa di WA di 089 69 80 50.000 ya. Saya ulangi 089 69 80 50.000, atau bisa DM di @beacukai_surakarta. Intinya kami rahasiakan ya. Nanti langsung aja share log foto, Mas ini ada ini kronologi, jelaskan aja. Biasanya ada COD atau nanti kita telusuri sendiri, seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Dion, Pak Arief tentunya yang terus selalu semangat untuk mengedukasi masyarakat ya. Baik, selamat siang. Sobat Solopo, itu tadi ya obrolan seru dalam bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo. Dan saya Senja Kurnia juga harus pamit. Terima kasih yang sudah menyimak dari jam 6 tadi Sobat Solopos. Selamat melanjutkan aktivitas ya di pertengahan pekan hari Kamis hari ini 19 Juni 2025. 103 Radio Solopos News Radio with more listener. Selamat siang, sampai jumpa.